Hai Sobat Keva, video kali ini keluarga Keva mengunjungi tempat bersejarah di Muntok, Kepulauan Bangka Belitung. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 dari kayu oleh kolonial Belanda yang berfungsi sebagai pengadilan di Muntok. Pada tahun 1851, bangunan ini dikelola oleh Perusahaan Pertambangan Bangka atau Bangka Tinlini dan berfungsi sebagai penginapan para karyawan timah BTW. Pada tahun 1897, bangunan ini sempat berfungsi sebagai tempat pengasihan pangeran dari Paku Alam bernama Kanjeng Pangeran Haryo dari Kesultanan Jogja yang menentang pemerintah Belanda saat itu. Pada tanggal 6 Februari 1949, Bung Karno dan Kiai Haji Agus Salim di pengasihan rapat dijemput dengan pesawat jenis amfibi dibawa ke Manunggung. Bung Karno dan Agus Salim dibawa ke Manunggung untuk bertemu Bung Hatta guna membicarakan permintaan BNO. Setelah selesai mengadakan rapat dengan Bung Hatta, Bung Karno masih tetap di Bangka untuk memudahkan dalam menghadapi perkembangan politik setelahnya. Namun keesokan harinya Bung Karno meminta pindah ke pesanggrahan Bangka Tinlini di Muntok dengan alasan memiliki penyakit asma yang tidak tahan akan minumnya untuk pengunjung. Kemudian Bung Karno yang disertai Agus Salim, Mr. Mohrom, dan Sastro Ami Jojo dipindahkan ke pesanggrahan BTW. Jakarta 1945 Sangkaka dibubarkan pasca teks proklamasi dibacakan. Yogyakarta pasca teks Nurmada II yang negara jadi Jogja Sangkaka dirobek menurut Jasik dalam pemimpin ditangkap sebagai penyiar. Begitu bukan melihat di Pulau Bangka, Bung Karno memerintahkan yang namanya Sujoro Dinoko dia untuk membawa Sangkaka secara diam-diam setelah dijahit ulang oleh Ibu Fatmawati. Jadi Sangkaka yang belum mengenal itu yang asli pernah ke Bangka ini. Dia bawa oleh Dinoko. Nah, sampai di Sangkaka di Bangka disebutkan kepada Presiden ini kan jabatan Presiden misalnya dia adalah melalui negara. Terus Presiden Bangka namanya Muhammad Abang orang satu bulan depan baru menggunakan kedua kemampuan sama postal atau foto ini kurang lebih hampir dijual oleh seluruh Indonesia, namun orang tidak mengetahui di mana beliau berfoto. Coba perhatikan lantai ini yang utama, sama nggak yang utama? Jumlah lantai belakang sama ada? Ada setengahnya. Efek cahaya dapat ada. Nah, menembik dari sini. Ada nggak foto Bung Karno yang banyak di menembik? Nah ini ya, ini pertama nih Bu. Tanggal 22 Desember 1948, Bung Karno dan para tokoh lainnya ditangkap untuk diasingkan karena Indonesia belum diakui kedaulatan. Bendera merah putih kita sempat dirobek oleh Belanda. Nah waktu ditangkap, Bung Karno sempat bertanya, kali ini kami mau diasingkan ke mana? Namun dirahasiakan sama Belanda. Ternyata 4 orang dibawa ke Bangka, Muhammad Hatta, Mr. Hasanat, Surdamani, dan Haji Bulido. Mereka berempat dibawa ke Bukit Menembing. Sementara Bung Karno, Haji Agus Salim, dan Sultan Syarif itu dibawa ke Parapat, Sumatera Utara. Nah, sampainya mereka yang di Menembing ini, terus gelombang kedua nyusul lagi tanggal 31 Desember, ada Ali Sastro dan Muhammad Rum. Jadi jumlahnya 6 orang. Nah, di Menembing. Selama dia di Menembing, Bung Hatta diperlakukan tidak manusiawi, yaitu dikeranting atau dipenjara. Kenapa dia dipenjara? Karena dianggap politiknya bahaya bagi Belanda. Mungkin ibunya ada lihat tulisan 4x6 di lantai. Menembing tadi. Ada nggak? Belum ada ya? Oh belum ya? Nah, KTN mendengar berita tersebut, akhirnya Belanda ditekan untuk melepaskan Muhammad Hatta. Setelah 2 bulan mereka diasingkan di sini, baru Bung Karno jemput menggunakan pesawat Catalina jenis amfibi mendarat di pelabuhan Pangkal Balang, Madinah. Lalu dibawalah ke mentok, katanya Menembing.
Ini yang di Blumbing. Ya, sesampainya di Blumbing dia rapat sebentar, lalu setelah itu berfoto di masyarakat. Nah, itu dia mau dikembalikan lagi yang benar dan rapat. Agak besar bangka. Saya tuh menginginkan tadi demikian fotonya, suratnya. Mas, ini adalah gambar Mas pada waktu sehari di mentok. Kurus ataukah gemuk? Tarap dia. Singkat, padat, romantis. Nah, ini Bu, referensi foto Bu ya. Kalau di Blumbing cuma sedikit ini foto beliau. Nah, yang ini selama di sini di Pesanggerahan atau Wisma Rangam ini foto beliau semua. Ini mobilnya dulu ada 3, parkir di depan sini. Ya. Untuk Bangka sebagai tempat pengasingan para tokoh Republik Indonesia yang menjadi perhatian dunia khususnya PBB melalui Komisi untuk Indonesia, yaitu United Nations Commission for Indonesia. Sehingga UNSI atau PBB sering melakukan kunjungan membentuk Bangka guna melakukan perundingan dengan Soekarno dan Hatta beserta kabinetnya. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things. Ya, di rumah dinasnya. Jadi waktu itu sebelum dikembalikan ke Yogyakarta, Bung Karno itu bertemu dengan pejabat Belanda. Terus yang ini pertemuan Dr. Van Roger dan Muhammad Rum untuk melakukan atau melaksanakan perjanjian Rum Royal. Ya, jadi gini, kita selama ini tahunya di buku sejarah sekolah, yang tahunya Ranger Dengklok, Iya. terus Meja Bengkulu, Buddha. ya ND, itu yang tahu kan Bangkanya kurang kan, nggak pernah, kurang diekspor. Nah, saya pun sama Bu, belajar di sekolah tahunya itu, tapi pas mendalami dari ayah saya, rupanya kedaulatan kemerdekaan yang diakui itu berkat perjuangannya dari sini. Jadi bisa dikatakan Bangka itu punya andil yang besar. Kenapa? Karena presiden dan menteri-menterinya di sini dan singgah. Terus Bangka juga sempat jadi pemerintahan bayangan. Sayangnya kurang diekspos sejarahnya. Tahu baru ketahuannya sekarang. Nah, Ya, banyak yang harus cari. ini penemuan tahun 2018 tadi. Tepatnya di belakang arah sumur sana. Kemungkinan ini bekas mirasnya Belanda yang biasa disebut wine ya, atau anggur. Nah, bentuknya agak unik. Dia mengirit. Tapi menurut orang Belanda ini bukan mengirit. Dia mengurangi kadar gas alkohol. Jadi pas dibuka tutupnya nggak meledak. Kalau ke dalam. Ya. Nah, yang ini dari tanah liat. Ini udah pecah. Ini masih utuh. Ini ada tulisan Amsterdam. Tuh, Amsterdam. Nah, selain itu ada piring gelas yang sudah pecah. Ada logonya ini. Logonya itu BTW. BTW-nya bukan by the way, melainkan nama penerima. Ya, Bangka Kidini. Nama penerima. Nah, ini tahun pembuatannya Amsterdam 1930. Ini dibawa dari sana. Semuanya dari sini. Iya. Ini tim, Timar, winning, kejayaan, pilihan tim.
Empat, ini adalah gambar Mas pada waktu sehari ini. Lurus ataukah semu? Kenapa ditulis surat ini? Karena waktu itu Ibu Fatmawati tidak tahu. Setelah dari Parapat Sumatera Utara, Bung Karno dibawa kemana? Jadi dia kasih kode bahwa dirinya ada di Mentok. Terus dia mengungkapkan rasa rindu, bertanya dirinya kurus atau gemuk. Kalau kita lihat di fotonya itu dia kurus. Ini tempat di depan sini. Terus dalam foto ini bisa kita katakan Bung Karno di aslinya di Pulau Bangka paling lengkap. Kenapa paling lengkap? Karena dengan para kabinetnya. Jumlahnya ada 8 tokoh. Dan dibagi dua, 4 orang di Bukit Menubing, 4 orang di sini. Untuk yang di Menubing ada Muhammad Hatta, Mr. Asahat, Turedan Ali, AGP Gorido. Sementara yang di sini ada Bung Karno, Ejak Salim, Muhammad Rum, terus Ali Sastro. Jadi 4. Nah, kamarnya masing-masing. Ini Ejak Salim, itu Ali Sastro, sebelahnya Muhammad Rum, sebelahnya Bung Karno. Menubing 4 orang di sini ya. Nah, kalau yang ini foto diambil tahun 1951 di mana dalam rangka peresmian tugu depan sama pemasangan lambang Garuda. Nah, di Garudanya udah dibaca belum bro? Ada bahasa Belanda. Van Bangka Begain de Victoria, artinya dari Bangka dimulainya kemenangan. Kenapa dikasih judul itu? Karena cikal bakal kemerdekaan yang diakui berkat perjuangan diplomasi di Pulau Bangka dirapatkan di meja makan kompromi terakhirnya. Jadi orang Bangka itu harus bangga. Kenapa? Cikal bakal kemerdekaan itu berawal dari sini. Kita memang sudah merdeka 45, tapi kedaulatan belum diakui. Ya. Kita ke sini dulu. Ini dulu meja makannya mereka. Namun dalam meja makan ini hanya digunakan untuk rapat kompromi terakhir, di mana rapat kompromi ini membahas untuk pengonsepan perjanjian Komproyen. Nah, dalam rapat ini diketuai langsung oleh Sultan II yang orangnya ganteng. Terus dalam rapat ini juga dihadiri perwakilan negara RIS, dulu belum NKRI, mereka masih Republik Indonesia. Nah, untuk di ruang makan utama Pasanggrahan BTW menjadi ikon penting dalam membicarakan perundingan gencatan senjata serta persyaratan atau tuntutan kepada Belanda. Dan ini merupakan awal dari perjuangan diplomasi agar diakuinya kedaulatan RI oleh dunia. Tempat ini juga merupakan sebagai tempat diserah terimanya surat kuasa kembalinya ke pemerintahan RI ke Yogyakarta dari Insinyur Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tahun 1949. Presiden Soekarno pernah menyampaikan bahwa kompromi terakhir dari persetujuan Romroyjen berlangsung di meja dapurku di rumah instansi milik pertambangan timah di mana aku diasingkan. Hasil dari perjuangan dalam perang kemerdekaan adalah pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949. Terima kasih telah menonton. Nantikan video-video menarik selanjutnya. Never really know what's going on. Look at me sometimes.